Oke, Prof, saya mulai Oke. duluan atau Prof duluan? Silakan Pak, silakan. Bapak mulai duluan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. em, sudah buat perangkat pembelajaran, Ibu Erna? Sudah, Pak? Sudah. Berapa Ya, perangkat pembelajaran dibuat? 4, Pak. 4. Ya, Pak. Ya, 4 itu berangkat dari mana? Eh, 4 itu berdasarkan solusi yang ada, Pak, dari berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi. Emang hanya 4 masalah waktu mengidentifikasinya? Lebih dari 4, Pak. Berapa? Eh, Kalau tidak salah ingat itu 6, Pak. Baru 1 bulan sudah lupa. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ibu. Kenapa 4 itu jadi masalah prioritas Ibu? Kenapa bukan 2 yang dibuang? Eh, karena melihat dari 6 masalah itu, 4 ini mungkin yang urgent ya, masalah yang saya temukan di sekolah terkait permasalahan di dalam kelas. Apa itu? Kenapa bisa dibilang urgen? Apa ciri-ciri masalah urgen? Ya, Pak. Apa ciri-cirinya dibilang itu masalah urgen? Ya, yang pertama soal masalah minat belajar siswa itu rendah, karena saya katakan urgent, kalau minat peserta didik itu sudah rendah, otomatis akan berpengaruh pada yang lainnya, belajar yang lainnya. Kemudian yang kedua, eh, masalah ada masalah tentang model-model pembelajaran inovatif, karena kita ini guru dituntut untuk bisa memanfaatkan atau membuat pembelajaran inovatif. Kemudian eh, di abad sekarang ini kita guru harus bisa memanfaatkan teknologi. Makanya saya ambil yang itu dulu, Pak. Manfaat teknologi, teknologi apa yang digunakan? Teknologi yang saya gunakan adalah seperti eh, penggunaan komputer atau laptop, kemudian InFocus untuk menunjang Ibu mengajar bawa komputer di kelas. tidak, Pak, laptop. Oh, laptop. Ya, Menggunakan Pak. laptop. Terus, Ibu ngapain itu laptop? Kenapa bisa menjadi media? Dipakai sebagai alat bantu, Pak. Alat bantu. Untuk Ya, apa? untuk memudahkan pembelajaran. Ah, kalau sudah memudahkan untuk apa? Kan berarti tidak ada masalah. Tetap, Pak, maksudnya begini, saya menggunakan laptop yang pertama sebagai alat bantu guru untuk memudahkan proses pembelajaran. Misalnya, kita tidak perlu lagi menulis menulis di papan tulis. Kemudian yang kedua, anak-anak juga mungkin lebih semangat dari yang kemarin-kemarin cuma menulis di papan. Kemudian kita menggunakan alat bantu seperti laptop dan infocus. Kemudian kita membuat media pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak itu menjadi termotivasi. Artinya ada Oh, itu perubahan. masalahnya motivasi, Kak? Iya, Masalahnya motivasi. iya, Pak. Oh, begitu. Nah, terus apa solusi yang Ibu tawarkan untuk mengatasi? Untuk mengatasi kurang rendahnya motivasi belajar siswa, jadi saya di sini mengintegrasikan TIPEK di dalam pembelajaran saya, Pak, menggunakan media Tipek. audiovisual. Oh, tipek. Iya. Terus itu dipilih sebagai salah satu pendekatan yang digunakan. Iya, Pak. Pendekatan tipek. Iya, Pak. Apakah itu tipek? TIPEK itu teknologi, pedagogi, content knowledge, dan Dan apa lagi? content dan knowledge. Content knowledge. Content and knowledge. Iya, Ya. iya, Pak. Oke. Ibu, dalam 4 RPP, coba sebut kira-kira RPP yang mana yang bisa Ibu kasih lihatkan pada saya. Nggak usah dilihatkan, tapi apa? RPP tentang materi apa yang sudah RPP dibuat? untuk kelas 10 materi deskriptif teks tentang memahami. Descriptive Iya, text. Ya, oke. Descriptive text itu pada kelas apa? Kelas berapa? Kelas 8. kelas 10, Pak, SMA. Oh, kelas 10 Bukan. SMA. Ya. Oke. Masalahnya mereka adalah apa? Kurang memahami teks. Tidak bisa Tidak, memahami teks. ya, tidak bisa menentukan yang mana itu
apa fungsi social effects itu, kemudian unsur kebahasaannya, strukturnya. Jadi mereka itu kurang Oke. memahami. Nah, terus menggunakan model pembelajaran apa? PBL Pak, problem problem PBL, ini ya. problem base. Iya Pak. Kalau kenapa tidak PJBL? Kalau eh, kalau PJBL dia itu lebih ke apa ya, produk ya. Kalau PBL kan di sini dia kalau sesuai sintaksnya dia itu menggiring siswa untuk berpikir kritis. Gitu kemudian Ibu menyinggung sintaks ya. iya, Apa saja sih sintaksnya itu PBL? PBL itu terdiri atas 5 sintaks, Pak. Apa Mi itu? Yang pertama mengorientasikan siswa pada masalah, kemudian yang kedua mengorganisasikan siswa pada pembelajaran, yang ketiga membimbing peserta didik dalam penyelidikan, yang keempat me- yang kelima mengevaluasi, yang keempat Yang keempat dulu dan jangan lompat-lompat. Yang keempat. yang keempat membimbing, yang ketiga Yang membimbing, ketiga itu membimbing. yang ketiga membimbing, yang keempat apa ya saya lupa, yang langsung kelima Hmm, mengevaluasi, keempatnya saya lupa, Yang keempat apa ya? membimbing, Coba mengumpulkan, ingat-ingat dulu, Pak. aduh saya lupa apa itu. Kelima langsung mengevaluasi, keempat itu Ih, aduh apa ya? saya lupa Pak, Hah? saya lupa Pak membimbing, Kalau mengorganisasi siswa, sudah. mengorganisasi Membimbing, ya, sudah. Apa jadi satu? membimbing, anu Kalau Pak, apa presentasi hasil itu Pak, mengkomunikasikan, bukan Pak, apa? itu menyedia memperse- ya bisa mengkomunikasikan hasil akhir Pak, seperti Ya, mempresentasikan. oke. Oke, coba Ibu jelaskan pada saya langkah-langkah kelima sintaks itu. Pada setiap tahap itu. Jadi kalau yang tahap pertama orientasi pada pembelajaran, Oke, dengan materi deskriptif teks tadi coba. ya peserta didik diberikan tayangan berupa video terkait materi pembelajaran. Kemudian peserta didik diminta mengamati video tersebut. Kemudian guru menanyakan beberapa pertanyaan kepada peserta didik terkait materi yang ditampilkan. Kemudian yang kedua mengorganisasikan siswa. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Yang kemudian kedua peserta didik diminta mengerjakan LKPD. Kemudian yang ketiga guru membimbing peserta didik dalam diskusi kelompok. Kemudian yang keempat, guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil pekerjaan, hasil diskusinya. Kemudian yang terakhir, guru mengevaluasi. Oke, maksud saya itu langsung ini. Kan katakan deskriptif ya. Ya Nah, Pak, misalnya pada saat mereka mendeskripsikan, pada saat mereka dibimbing, mengkomunikasikan kayak bagaimana itu, Ibu bimbing? maksudnya adalah guru membimbing peserta didik untuk bagaimana cara membuat deskriptif teks berdasarkan unsur Ya, kebiasaan dan apa struktur. materinya deskriptif itu, Kak? Deskriptif teks, Pak. Kalau untuk dia menganalisis fungsi sosialnya, struktur teks, dan unsur kebahasaan Oh pada ya, teks. deskriptif itu menjelaskan apa, Kak? Maksudnya materinya apa? Dia menjelaskan tempat, Pak. Tempat apa? Tempat wisata atau bangunan bersejarah yang Oh, ada di tempat dekat. wisata. Terus materinya kan Ibu bilang ini integrasikan dengan TIPEK. Materinya diambil dari mana? Seperti apa model TIPEK-nya? Eh, itu materinya saya ambil dari buku guru, kemudian beberapa sumber dari internet, Pak. Nah, internetnya apa? Video apa? Video, Pak, dan gambar. Video. Video Video dan tentang gambar. apa?
video tentang tempat wisata yang ada Wisata di mana? saya ambil di Kabupaten Muna, Pak, karena saya mengajar di Muna, makanya saya ambil wisata di Kabupaten Muna agar anak-anak tidak ngambang. Terus videonya, video yang diputarkan video Kabupaten Mana? Wisata Video di Kabupaten tempat Mana? video salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Muna, Pak. Apa yang ada videonya? Pantai Meleura dan Pantai Meleura. ya, Oh gitu, sudah ada. Ya. Oke, mereka sudah mendeskripsikan sampai ke sana. Oke. Lalu, apa tujuan pembelajarannya? tujuan pembelajarannya itu yang pertama siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosialnya, struktur teks dan unsur kebahasaan, kemudian Ah, siswa dapat menjelaskan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, kemudian siswa mampu menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan, kemudian siswa dapat membuat teks deskriptif dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan. bagaimana itu mengukur yang tujuan yang keempat itu? Membuat Pak, Ya, membuat untuk tes deskriptif mereka. kalau untuk mengukurnya, jadi mereka membuat dulu, kemudian eh, mereka mempresentasikan. Setelah itu baru hasil dari pekerjaannya itu dikumpul. Kemudian saya menilainya berdasarkan format penilaian untuk writing, Pak. Writing apa-apa saja komponen yang dinilai? Aspeknya itu ada intonasi, pelafalan, kemudian grammarnya, itu Pak. Apa rubriknya ketiga itu? Saya pakai rubrik penilaian writing, Pak. Ya, seperti apa? Misalnya intonasi, bagaimana Ibu nilai? Eh, Bagaimana di saat apa ya? Intonasi itu apa ya? Kalau untuk writing dia penulisannya bagaimana, vocabulary-nya bagaimana, kosakatanya yang digunakan, kemudian penggunaan tensisnya. eh, Ya, itu tadi. Yang Ibu bilang tadi ada intonasinya, ada Ya apanya. itu Itu penilaian untuk apanya itu? speaking maksudnya itu pasal. Kenapa lagi speakingnya? Benarnya Nggak fokus saya lagi. mengambil dua penilaian Pak karena di situ ada lisan dan tulis. Jadi untuk lisannya itu ketika mereka mempresentasikan secara lisan, jadi saya melihat Ya. bagaimana mereka melafalkan kata per kata, kalimat per kalimat. Ya, terus kalau hafalan kata per kata dinilai gimana? Di penilaian Rubriknya speaking, penilaiannya gimana dia? benarnya masuk penilaian speaking Pak. Iya, itu nih apa saja rubriknya. Masa penilaian speaking nggak ada rubriknya? Iya Pak, dia masuk pelafalan, kemudian kelancaran, Hmm. Bagaimana dinilai kelancarannya? ketika dia mengucapkan kalimatnya, Pak. Apakah Iya, sudah benar? kalimatnya. Misalnya kalau dia, misalnya ah, dia menjelaskan tentang Pantai Melora dengan lancar. Terus nilainya bagaimana lancar itu? Eh, jadi dia skalanya 1 sampai 4. 1 sampai 4. Kalau satu apa? Kalau satu itu berarti kurang. Satu Kurangnya kurang, bagaimana? Apa? Bagaimana definisinya kurang kurang dalam lancar. pelafalan? Satu kurang lancar, dua cukup lancar, kemudian tiga lancar, dan empat sangat lancar. Apa mi bedanya itu? Kurang lancar dengan cukup lancar itu? Kalau empat lancar kan artinya tidak ada apa tidak ada eh, berhenti-berhentinya atau spasi-spasinya lancar saja. Hmm, itu nggak bisa diukur begitu itu Bu. Bagaimana mengukur lancar hanya lancar saja, terbata-bata gitu. Nggak bisa begitu. Iya, Pak. Nah, nanti rubriknya itu coba dilihat. Jangan begitu bikin rubrik lah. Supaya bisa lebih Iya, Pak. relevan. Ya, Iya, Pak. Iya, Pak. Saya, oke ya. iya, Pak. Satu lagi sebelum saya serahkan kepada Prof. Hana. Iya, Pak. Dalam eh, penilaian, Iya. eh, Anda diharapkan bisa mengimplementasikan eh, unsur HOTS di dalam evaluasinya. Seperti apa mengukur capaian kognitif dari siswanya untuk tingkatan HOTS-nya. Jadi di penilaian evaluasi itu saya untuk melihat anak-anak itu dari soalnya, Pak, KKO yang digunakan. Apa KKO-nya? Misalnya Yang hot, yang untuk hot itu apa KKO? untuk KKO yang hot itu dimulai dari C4, Pak, menganalisis. Oke.
Nggak usah lari ke sana. Larinya ke ya dari tujuan pembelajaran yang Ibu buat. Yang mana yang hot? Yang itu Pak, ada soal menganalisis teks deskriptif. Jadi Bagaimana itu model analisisnya? saya berikan soal berupa teks deskriptif. Nanti anak-anak saya minta untuk menganalisis yang mana struktur teksnya dan yang mana unsur kebahasaan. Itu, Pak. Kemudian ada juga loads-nya, yaitu mengidentifikasi siswa di situ harus bisa mengidentifikasi yang mana fungsi sosialnya atau apa fungsi sosial dari teks deskriptif. Model dianalisis itu bagaimana? Di soal saya itu ada saya berikan eh, gambar, kemudian ada tulisan teks deskriptifnya tentang tempat, kemudian ada pertanyaan di bawah. Pertanyaannya itu berupa teks tersebut Ya, kira-kira coba contohkan bagaimana itu supaya dianggap itu hot. eh, Ya, bagaimana? berdasarkan teks di atas, eh, analisis yang mana struktur teksnya dan unsur kebahasaan. Hmm. Analisis atau hanya menyebutkan? Bagaimana itu menganalisisnya dia? Maksudnya model menganalisis itu kayak gimana ya? Sehingga kita Eh, anggap, oh dia menganalisis ini. jadi saya bilang, jadi di soal saya itu soal evaluasi, saya berikan gambar beserta isi teksnya, kemudian pertanyaan di bawah itu based on the text above, berdasarkan teks di atas, uh, analyzing the structure and feature language of the text. Apa teacher apa? Jadi analis Analisis. yang mana struktur teks dan unsur kebahasaan dan tentukan unsur kebahasaan yang digunakan pada teks tersebut. Hmm. Oke. Oke, sementara itu, Prof. Ya Hana Pak, silakan, Prof. Oke, Nanti ya saya Pak, terima bentar lagi kasih. ya. terima kasih Pak Anggau. Saudara Ernawa, siapa namanya? Ernawati Pak, Ernawati. Erna mengajar di mana? YSMK Bina Bangsa Lasalepa, Kabupaten Muna Pak, Oh, Lepa-Lepa. Oh. Lasalepa. Di Lepa-Lepa itu jauh enggak dari Kabupaten Muna? Dia di Kabupaten Muna, tapi di desanya Pak, sekitar 14 kilo dari kota. Siapa yang tidur di belakangmu itu? Oh, Ade Pak, Siapa yang tidur di belakangmu? Ade Pak. Oh, ada. Oke. Tadi Erna bilang bahwa ada 4 dokumen terkait dengan perangkat pembelajaran ya. Iya Pak. Apa-apa itu kalau boleh saya tahu? Mohon maaf Pak, diulang Pak. Tadi bicara dengan Pak Gau, katanya ada 4 dokumen ya untuk perangkat pembelajaran. Iya Apa-apa Pak. itu? Untuk RPP-nya itu ada 4 yang saya buat, yaitu tentang 4 identifikasi masalah yang saya tentukan, mulai dari eh, kurangnya motivasi atau minat belajar siswa, kemudian guru Bukan, yang bukan itu yang saya tanya. ya Pak. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah apa-apa yang 4 dokumen itu? Mohon maaf Pak, 4 dokumen yang bagaimana Pak? Maksud saya tadi ngomong bahwa ada 4 dokumen penting. Ya, dokumen-dokumen apa saja itu? Dokumen penting.
perangkat pembelajaran itu ada Iya, 4 Pak. kamu bilang. Ada Apa-apa itu? ada RPP, kemudian Ya. bahan ajar, LKPD, dan media pembelajaran, rubrik penilaian, instrumen penilaian. Ya. Apa-apa saja itu Ernawati? Ya, Pak. Yang pertama itu RPP, yang kedua bahan ajar, kemudian LKPD, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Oke. Kalau RPP itu turunan dari apa? Silabus, Pak. Kalau silabus turunan dari Kurikulum, Pak. kurikulum. Ya, Ya. Pak. Apa yang membedakan antara ketiganya itu apa? Kalau kurikulum itu acuan yang ditentukan oleh pemerintah, sementara kemudian diturunkan menjadi silabus. eh, silabus eh, dari silabus itu diturunkan menjadi RPP. Kemudian RPP itu sendiri sudah diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 kalau tidak salah. Nah, maksud saya silabus itu apa? Silabus itu dia itu pedoman bagi guru dalam menurunkan atau membuat RPP. Jadi guru berpegangan pada silabus yang ada, Pak. Siapa yang buat itu silabus? Kenapa ada silabus? Silabus itu dibuat oleh pemerintah pusat, Pak, karena pergantian Kalau kurikulum. kurikulum, Kalau kurikulum dibuat juga oleh pemerintah pusat, Pak. apa bedanya kurikulum dan silabus? Kalau kurikulum dia mencakup keseluruhan eh, dalam satuan pendidikan. Kalau silabus dia itu berisi eh, berisi cakupan dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran, dalam mencapai pembelajaran selama Sama. satu semester, selama 2 semester. Kalau RPP, Kalau RPP dia itu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali atau 2 kali pertemuan. siapa yang buat itu? RPP itu dirancang oleh guru, dibuat oleh guru. Kalau silabus dirancang oleh, Eh, Kalau sekarang Pak, kurikulum 13 dibuat oleh pemerintah pusat. kalau kurikulum silabus, Ya, silabus Pak, dibuat oleh pusat. yang bilang itu siapa? Oh, kalau 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 saya tidak salah Pak, itu silabus dulu dibuat oleh satuan pendidikan masing-masing. Hmm? Silabus itu dibuat oleh satuan pendidikan masing-masing, Pak. Oh, begitu. Cara menurunkan dari silabus ke RPP itu apa? Eh, untuk dari menurunkan silabus ke RPP itu di dalam silabus itu sudah ditentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kita guru tinggal mengambil kompetensi inti dan kompetensi dasar kemudian diturunkan pada RPP. Setelah itu guru merumuskan indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar berdasarkan kata kerja operasionalnya. Gitu ya. Cara begitu, menurunkan begitu dari silabus ya, begitu ya. Iya, Pak. Kemudian berdasarkan apa itu diturunkan? Berdasarkan apa itu? RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik.
dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau kalau yang kamu buat itu apa? RPP, Pak. Rencana RPP. pembelajaran. Iya. Di dalam RPP itu apa-apa isinya? Dia itu ada identitas sekolah, kemudian kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, kemudian tujuan pembelajaran, setelah itu model model pendekatan dan metode pembelajaran, media yang digunakan, kemudian sumber belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Kalau LPPB itu apa yang kamu kembangkan di situ? RPP yang saya kembangkan di sini mengenai teks deskriptif, Pak. Oh gitu. Apa itu tes deskriptif? Teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu berupa tempat, orang, atau benda. Jadi di dalam di dalam RPP itu ada kompetensi inti, Iya, ada kompetensi dasar. iya. Perbedaan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar itu apa itu? Kalau kompetensi inti dia mencakup 4 di dalamnya, yaitu KI 1 tentang spiritualnya, KI 2 sosialnya, KI 3-nya pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Sedangkan kompetensi dasar dia memuat 2, yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Ya. Perbedaannya apa? Kalau sama-sama Dasar. inti dan dasar itu apa yang membedakan? Kalau kompetensi dasar dia itu lebih kepada ini untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Ada yang akan dicapai, Pak, pada kompetensi dasar itu. Kalau kompetensi inti tidak dicapai. Ya, Pak. Kalau kompetensi inti tidak akan dicapai. Akan dicapai, Pak, pada sikapnya. Pada sikap dan Bagaimana goalnya. pernah dengar istilah TPACK? Pak? Pernah mendengar istilah TPACK? Ya, Pak, pernah, Pak. Apa itu? Teknologi pedagogikal content and knowledge. Nah, coba ceritakan saya bagaimana mengintegrasikan TPACK itu dengan seluruh komponen-komponen dalam RPP. Jadi mengintegrasikan TIPEK di dalam komponen RPP, yang pertama teknologikal, guru menggunakan alat bantu berupa alat teknologi seperti laptop dan infocus. Kemudian pedagogiknya guru harus bisa menguasai teknologi tersebut. Kemudian membuat materi dengan memasukkan teknologi di dalamnya, seperti membuat media pembelajaran, seperti itu, Pak. Gitu. Nah, sekarang apa temanya? Descriptive text ya? Ya, Pak. Narasinya apa? Ya, Pak. Apa narasinya? Mohon maaf, Pak. Bagaimana narasinya, seperti apa? Ya, apa isinya cerita itu? Jadi di dalam RPP saya, di situ saya menampilkan video pembelajaran terkait tentang deskriptif teks. Di situ saya ambil tempat wisata yang ada di Kabupaten Muna.
saya ambil videonya melalui YouTube, saya masukkan linknya, kemudian saya tampilkan pada anak-anak. Nah, pertanyaan Ibu dari video itu apa? Eh, apa yang kalian lihat dari video tersebut? Kemudian apa yang kalian pikirkan tentang video tersebut? Jadi anak-anak Lagi, ada berapa kira-kira yang Ibu mau sampaikan? Ada pertanyaannya ada berapa? untuk pembuka 2 pertanyaan, Pak. Jadi Apa itu? pertanyaannya apa yang kalian pikirkan setelah melihat video tersebut? Kedua, Kemudian apa yang dapat kalian katakan setelah menonton video tersebut? ketiga, Itu dulu Pak untuk pertanyaan pembuka. kalau setelah melihat video apa? Kemudian saya memaparkan sedikit, kemudian saya meminta siswa untuk mengidentifikasi eh, kira-kira fungsi sosial dari teks tersebut apa, gitu Pak. Kemudian mereka bisa Apalagi? menganalisis eh, strukturnya dan unsur kebahasaan pada teks tersebut. Apa language feature-nya di situ? Language feature-nya itu menggunakan simple present tense. Oke, Panggau, saya kembalikan Panggau. Makasih Prof. Waktunya Terima kasih Pak. masih ada 5 menit. Baik, Saudara Erna, Iya Pak. sudah mengajar kemarin? Iya Pak. Praktek mau saya. Iya Pak. 1 hari 1 malam Pak. Masa praktek 1 hari 1 malam? Iya Pak. Karena kita ini Apa yang Ibu ajarkan kemarin? tentang descriptive text Pak. Descriptive text. Coba saya mau dengar Ibu berikan kegiatan menutup pembelajaran pada materi deskriptif di kelas 10 kemarin. Ya. Penutup saja Pak. Iya, bagaimana menutup pembelajaran? Apa saja? Rangkaian kegiatan menutup pembelajaran itu. Baiklah anak-anak, itulah tadi kegiatan kita tentang teks deskriptif, apa itu teks deskriptif, bagaimana fungsi sosialnya, dan struktur teksnya. Kemudian apa unsur kebahasaan yang digunakan. Oke anak-anak, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Sri Mulyati. Oke, bagus ya. Oke, jadi manfaat kita mempelajari teks deskriptif adalah ketika kita pergi di suatu tempat, entah itu tempat wisata atau tempat bangunan bersejarah dan tempat-tempat lainnya, bahkan di rumah kita sendiri, kita bisa mendeskripsikan, oh tempatnya begini, ruangannya begini, seperti itu. Jadi itu ya manfaat yang bisa kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, karena waktu kita sudah cukup, minggu depan kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Kita akan membuat sebuah proyek. Nanti silahkan dibawa alat dan bahan yang akan kita butuhkan. Nanti Ibu Guru chat apa-apa bahan yang digunakan ya. Sebelum kita menutup kegiatan, Bu Guru mau sampaikan kebanggaan Ibu Guru kepada kalian yang sudah berani maju mempresentasikan hasil pekerjaan kalian dan tidak takut apakah salah atau benar itu urusan belakangan, yang penting ada kemauan dulu. Baiklah anak-anak, silahkan satu orang temannya pimpin doa, kita tutup kegiatan hari Oke, ini. Ibu, itu menutup pembelajaran hanya memberi kesimpulan saja ya? Kesimpulan dengan refleksi Pak. Di mana refleksinya Ibu? Itu Pak manfaat pembelajaran kita hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk kegiatan penguatannya gimana? Oh iya, ada penguatan saya lupa. Ya Pak, ada penguatannya. Apa itu? Ya, jadi anak-anak kita harus terus belajar, tidak boleh malas, terutama kalian yang sudah kelas ini. Tidak ada modal. kata tidak bisa. Ya, Ya, seperti itu itu. nanti ada
biasanya orang memberikan proses penguatan melalui pemberian pekerjaan rumah, gitu ya. Oh, Bukan penguatan dengan narasi begitu. iya Pak, saya tulis. Ibu tidak pernah beri PR ya, pada anak-anak? Ya Pak, Tidak pernah beri PR. kasih Pak di Hmm. akhir. Oke. Tuh. Prof, masih ada 1 menit, 1 menit, Prof, kalau mau dimanfaatkan. Kalau tidak, Kita Mi. oke. Oke, silakan, Saudara Erna. Terima kasih. Anda stop record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.